Lalu cara bikinnya gimana? Nah, kalau ingin bikin tentunya harus belajar bahasa-bahasa pemrograman komputer yang berbasis web juga. Seperti PHP, ASP, Java, dan masih banyak lagi lainnya ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Karena masih banyak yang belum tahu dan banyak yang menanyakan perbedaan antara website dan aplikasi berbasis web, maka kali ini saya akan menerangkannya secara ringan dan sederhana agar mudah dicerna. Bicara masalah website, tentunya sudah tidak asing lagi di mata penonton nih. Kan suka ada tuh yang bertanya, MU websitenya apa? Nah, tinggal dicarilah di Google, maka ketemulah websitenya. Terus Trans TV, websitenya apa? Dicari lagi ya di Google, gitu. Maka ketemulah websitenya. Itulah website. Nah, kebayangkan? Kalau secara bahasa, website itu adalah informasi tentang sesuatu. Informasi-informasi tentang sesuatu, baik itu informasi perusahaan, baik itu entertainment, berita-berita terkini, ilmu pengetahuan, hiburan, dan lainnya yang disajikan dan bisa dinikmati umum lewat internet melalui sebuah alat yaitu browser ya. Browser yang ada pada perangkat yang kita miliki baik itu lewat komputer maupun handphone. Browser itu contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer yang diinstal di perangkat kita, di komputer atau di handphone. Nah, sekarang apa itu aplikasi berbasis web? Biasanya yang namanya aplikasi itu adalah software atau perangkat lunak yang digunakan oleh manusia untuk membantu tugas manusia. Kalau kita pergi belanja ke mall, pas bayar di kasir ya, nah itu kasir ngitung-ngitung belanjaan kita itu pakai aplikasi. Namanya aplikasi kasir. Kita chattingan, WhatsAppan, WA-an ya, itu pakai aplikasi WhatsApp. Kita posting foto di Instagram, kan pakai aplikasi Instagram. Itulah aplikasi. Lalu yang namanya aplikasi berbasis web, itu berarti adalah aplikasi yang dibuat oleh bahasa pemrograman yang dikhususkan agar bisa diakses melalui browser yang ada pada perangkat yang kita miliki, baik itu komputer atau handphone. Misal, aplikasi kasir yang bisa diakses melalui browser, aplikasi pencatatan keuangan perusahaan yang bisa diakses lewat browser, web WhatsApp itu juga aplikasi WA yang bisa diakses lewat browser, dan masih banyak lainnya. Itulah aplikasi-aplikasi berbasis web. Nah, kalau untuk kebutuhan perusahaan, biasanya aplikasi-aplikasinya itu tidak sembarangan bisa diakses umum. Hanya karyawan-karyawan perusahaan saja yang bisa mengaksesnya. Itu pun hanya karyawan yang diperbolehkan ya. Walaupun bisa diakses dari luar pakai internet, biasanya itu ada pintunya terlebih dahulu. Namanya VPN, Virtual Private Network. Tentu layaknya pintu, si VPN ini ada kuncinya. Dan pintunya pun dirahasiakan biasanya. Oke, sudah kebayangkan sekarang bedanya? Sebenarnya website MU, Trans TV, YouTube, Facebook itu aplikasi juga atau software berbasis web. Cuma disediakan dan disajikan untuk umum, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, karena di dunia IT dan dunia perbisnisan, istilah aplikasi berbasis web itu kebanyakan dan kebiasaannya digunakan untuk pembuatan software perusahaan yang ingin bisa diakses dengan mudah, kapanpun, dimanapun lewat internet, melalui browser. Maka istilah aplikasi berbasis web ini yang banyak digunakan konsultan IT untuk menjual software-software berbasis web ini. Lalu cara bikinnya gimana?
Nah, kalau ingin bikin, tentunya harus belajar bahasa-bahasa pemrograman komputer yang berbasis web juga. Seperti PHP, ASP, Java, dan masih banyak lagi lainnya ya. Kalau ikut kursus pasti bakal tahu lah, dan bakal bisa pokoknya. Apakah dengan belajar bahasa pemrograman seperti itu, sudah bisa mendirikan atau membuat aplikasi berbasis web, langsung dipasang ya di perusahaan, langsung jadi, jelek gitu oleh kita sendiri? Tentu saja tidak bisa. Karena harus bekerja sama dengan yang bisa memasangnya di server. Namanya admin jaringan yang mengelola server. Nah, mulai pusing kan? Ya, ilmu IT itu banyak jenisnya ya. Makanya di perusahaan, orang IT itu banyak dan berbeda-beda tugasnya. Sesuai keahliannya. Ada yang jadi programmer, ada atau engineer. Ada yang jadi desainer. Ada juga ahli jaringan, bahkan ada ahli database. Tapi saya tidak akan membahasnya kali ini karena bisa panjang nanti. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dicerna dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari saya. Terima kasih.